Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahwa ibadah kepada Allah itulah tujuan kita diciptakan. Oleh karena itu, orang-orang yang paling Allah cintai, makhluk yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah utus untuk membawa satu misi ini. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Tagut artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Makanya dari ayat-ayat yang mulia ini kita dapat memetik pelajaran yang sangat penting sekali, bahwasanya beribadah kepada Allah itulah kewajiban hamba yang terbesar. Tetapi jemaah sekalian, perlu diketahui bahwa ibadah yang Allah inginkan bukan sekedar menyembah Allah. Namun ibadah yang Allah maksudkan adalah memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata-mata. Inilah yang disebut dengan tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid." Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran maka artinya adalah tauhid. Tauhid maknanya ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya bagi Allah disertai dengan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah.
lawan daripada tauhid adalah syirik. Orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang tidak berbuat syirik. Orang yang berbuat kesyirikan, maka berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Jadi, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Dan misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, dari sini dapat kita pahami bahwa kewajiban hamba yang terbesar di muka bumi adalah tauhid. Sedangkan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka menunaikan hak Allah itulah kewajiban terbesar. Dan dosa syirik adalah pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Maka melakukan dosa syirik berarti melakukan dosa yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, barang siapa yang melakukan kesyirikan kemudian dia tidak bertaubat sampai mati, maka dia tidak mungkin mendapatkan ampunan untuk selamanya. Tetapi orang yang melakukan dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran, lalu dia mati sebelum bertaubat, apakah dosanya akan diampuni? Dia melakukan dosa besar, bahkan dia lakukan banyak dosa. Dia minum khamar, dia makan riba, dia berjudi, macam-macam dia lakukan. Tapi dia tidak melakukan syirik, tidak pula kekafiran. Sampai mati dia enggak bertaubat. Apakah orang seperti ini akan diampuni? Jawabannya, apa jawabannya? Bisa saja. Mungkin saja Allah mengampuninya walaupun dia enggak taubat, apabila Allah menghendaki. Tetapi orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak mungkin lagi mendapatkan ampunan. Walaupun dia tidak punya dosa apapun kecuali satu, yaitu dosa syirik. Kalau dia tidak bertaubat sampai mati, maka dia tidak mungkin diampuni. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa di dalam 2 ayat, ayat 48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Coba perhatikan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun dosa selain itu akan Allah ampuni. Maksudnya walaupun pelakunya enggak taubat, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Apa dosa selain syirik? Semuanya. Semuanya selain syirik dan kekufuran. Minum khamar, korupsi, mencuri, semuanya. Sebut saja semua dosa. Asal itu bukan syirik dan kekufuran, maka Allah mengatakan masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan. Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki bagaimana? Kalau Allah tidak kehendaki untuk mengampuninya, maka akan ditimbang amalannya.
Jika ternyata amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya, maka dia akan masuk surga. Walaupun dia enggak taubat. Tetapi kalau ternyata amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, maka dia akan masuk neraka. Kalau begitu sama dong dengan orang musyrik masuk neraka. Sama. Tetapi dia tidak kekal di neraka. Beda dengan orang musyrik. Orang yang melakukan dosa sebesar apapun, andai dia dimasukkan ke dalam neraka, selama itu bukan dosa syirik dan kekufuran, maka dia tidak kekal di neraka. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Malidh-dhalimina min hamimi wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Jamaah sekalian, jangankan kita, kepada Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putrinya Muhammad, silahkan kamu minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu. Tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Aku tidak sedikit pun bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Subhanallah. Ini kepada Fatimah. Nabi SAW menegaskan, kalau kamu berbuat syirik, aku nggak bisa menolongmu. Apalagi kepada orang lain. Maka jangan pernah hati kita bergantung kepada makhluk agar diselamatkan dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah apabila kita mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Oleh karenanya jamaah sekalian, jelaslah bagi kita bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Jemaah sekalian, andaikan orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, kawan-kawan dekat kita, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Semoga tidak terjadi. Tapi andaikan terjadi, dan mereka tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, kita masih bisa mendoakan mereka. Kita masih bisa mendoakan mereka. Tetapi jemaah sekalian, andaikan orang-orang yang kita cintai mempersekutukan Allah, maka ketika mereka mati, kita tidak boleh lagi mendoakan mereka. Jadi, seburuk apapun seseorang, seburuk apapun dia, sebanyak apapun dosanya, selama bukan dosa kesyirikan, dia mati, kita masih bisa doakan. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, dia tidak taubat sampai mati, kita dilarang mendoakan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum
annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat mereka yang terdekat. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Na'udzubillah. Jadi kita dilarang jemaah sekalian untuk mendoakan mereka. Karena percuma saja kita doakan. Orang musyrik percuma saja kita doakan kalau dia sudah mati. Allah tidak akan mengampuninya. Makanya disinilah pentingnya kita saling mengingatkan. Apabila ada saudara kita terjerumus dalam dosa syirik, kita ingatkan. Selamatkan dia. Berikan dia nasihat. Dan kita bentengi diri kita dan keluarga kita. Agar jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Bagaimana cara membentengi dirinya? Tidak lain dengan menuntut ilmu agama. Khususnya ilmu tauhid. Karena kita telah memahami kesyirikan adalah dosa terbesar, tetapi jangan-jangan kita di dalam keseharian masih bergelimang dengan dosa syirik. Entah kita sadari atau tidak. Maka ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Apakah saya sudah bersih dari dosa kesyirikan? Apakah saya sudah selamat dari berbagai macam kesyirikan? Atau jangan-jangan setiap hari masih ada kesyirikan yang saya lakukan? Jamaah sekalian, kita tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dengan menuntut ilmu. Agar kita tahu mana saja dosa kesyirikan itu untuk kita waspadai. Oleh karena itu insyaAllah pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan beberapa macam dosa kesyirikan. Iya. Pertama, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Mengapa? Karena doa adalah ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dan dalam Al-Quran, dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah menyatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Dan jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada selain Allah bukan saja mempersekutukan Allah, tetapi dia adalah makhluk yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia memohon kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadanya, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Oleh karena itu dalam surat Yunus ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu tetap melakukannya, maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Iya. Namun jemaah sekalian, ulama menjelaskan doa itu ada dua bentuk. Doa itu ada dua macam.
Yang pertama disebut doaul ibadah. Yang kedua doaul masalah. Apa arti doa ibadah? Doa ibadah maknanya setiap ibadah yang kita kerjakan kepada Allah seperti solat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kenapa itu dinamakan doa? Karena ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka kita berarti sedang memohon rahmat dan ampunan Allah dengan melakukan ibadah itu. Ini hakikatnya. Kenapa kita beribadah? Agar kita dianugerahkan rahmat dan ampunan Allah. Kemudian yang kedua, disebut doaul masalah, yaitu doa permohonan. Ada sesuatu yang kita minta. Jadi ini dua macam doa. Pertanyaannya, kapan dua macam doa ini dipersembahkan kepada selain Allah menjadi kesyirikan? Itu berbeda. Apabila yang dipersembahkan adalah doa ibadah, seperti solat, puasa, zakat, haji, kalau seseorang meniatkan dia solat untuk menyembah selain Allah, maka otomatis dia menjadi musyrik, menjadi kafir. Atau dia puasa, dia niatkan untuk menyembah selain Allah, maka dia musyrik. Nah, sekarang permasalahannya tentang doa permohonan. Kapan seseorang itu dihukumi musyrik? Ketika dia memohon kepada selain Allah. Ulama menjelaskan, dia menjadi musyrik apabila makhluk yang dia tujukan permohonannya itu tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Yang pertama, permohonan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Artinya makhluk tersebut masih mampu melakukannya, masih dalam batas kemampuan makhluk. Maksudnya, jika seseorang meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka dia musyrik. Contohnya apa? Minta dikaruniakan seorang anak. Mohon turunkan hujan. Minta dilindungi dari syaitan. Minta dilindungi dari bencana tsunami misalkan. Minta dilindungi dari kesesatan, mohon perlindungan dari neraka. Siapa yang bisa melakukan, yang bisa mengabulkan semua itu? Hanya Allah. Maka permohonan seperti ini, kalau kita minta dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Artinya, kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang masih bisa dia kabulkan, berarti itu bukan syirik. Hanya saja jamaah sekalian, meminta-minta di dalam syariat pada dasarnya adalah tercelah. Pada dasarnya adalah tercelah. Tetapi misalkan seseorang minta harta kepada orang lain, itu bukan syirik, tetapi tercelah. Tetapi tercelah itu pada dasarnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan a'tauhu au mana'uhu. Seorang dari kalian memikul kayu bakar satu ikat di atas punggungnya, kemudian dia jual, lalu dengan itu dia bisa makan, maka itu jauh lebih baik daripada harus dia meminta-minta kepada orang lain. Bisa jadi mereka beri, bisa jadi mereka tidak beri. Iya. Tetapi bukan syirik. Walaupun tercela, tapi bukan syirik. Karena dia meminta sesuatu yang masih di dalam batas kemampuannya untuk mengabulkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang tersebut masih hidup. Barang siapa yang meminta kepada orang yang sudah mati, maka dia telah mempersekutukan Allah. Yang ketiga, orang tersebut yang dia mintai itu hadir atau mampu mendengarkan apa yang dikatakan kepadanya, bukan sesuatu yang gaib. Ya, misalkan dia datang di tempat tertentu, misalkan di lautan tertentu, dia yakini di situ ada penunggunya. Makhluk yang tidak dia bisa lihat.
kemudian dia memohon kepadanya, maka itu adalah syirik. Jadi ini yang pertama. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Tapi sangat disayangkan tidak sedikit orang yang mengaku muslim malah sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari kuburan-kuburan keramat. Lalu mereka berdoa memohon kepada penghuni kubur tersebut. Dan jemaah sekalian, dalam Islam tidak ada yang namanya kuburan keramat. Dan kuburan itu tidak boleh tampil beda. Jangan karena dia wali atau orang soleh, lalu kita bangun kuburannya, kita jadikan berbeda dengan kuburan orang biasa. Itulah salah satu sebab umat manusia terjerumus dalam dosa syirik. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, atau sahabat Jabir berkata, naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabr wa ayyubna alaih wa ayyukat alaih. Rasulullah SAW melarang mengapuri kuburan. Mengapuri itu artinya menyemen. Beliau juga melarang membangun di atas kuburan dan duduk di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan wa ayyuktaba 'alaiha. Nabi SAW juga melarang menulis di atas kuburan. Jadi ini 4 larangan. 1, menyemen kuburan. 2, membangun kuburan. Membangun di sini semuanya terlarang. Apakah dibangun dengan semen atau dengan batu atau dengan kayu. Kemudian yang ketiga, dilarang duduk. Yang keempat, dilarang menulis apapun di atas kuburan. Kenapa jemaah sekalian Nabi SAW melarang? Karena beliau takut manusia terjerumus pada 2 hal. 1, melakukan kesyirikan terhadap penghuni kubur. Yang kedua, menghinakan penghuni kubur. Makanya duduk saja dilarang, apalagi menginjak-injak. Iya. Jadi 2 hal ini harus kita hindari. Berlebihan dan meremehkan. Iya. Tapi sayang ini yang terjadi. Bisa dilanjutkan, Bu? Lanjut? Iya. Yang pertama tadi apa, Ustaz? Yang pertama, sebelum menyemen kuburan. Kenapa? Sebelum menyemen kuburan apa tadi yang dilarang? Yang dilarang pertama menyemen kuburan. Yang kedua membangun di atasnya. Iya. Yang ketiga duduk di atasnya. Yang keempat menulis di atasnya. Iya. Gimana? Mengapa dilarang? Karena 2 sebab. Ya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Beliau katakan, mengapa Rasulullah SAW melarang 4 hal ini? Karena 2 sebab. 1, agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Karena kalau kuburan ditinggikan, dibuat tampil beda, orang melihat, wah ini bukan kuburan sembarangan. Iya kan? Ini kuburan keramat. Kita mungkin bisa berdoa kepada penghuni kubur itu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dilarang menghinakannya. Makanya Nabi SAW melarang duduk di atasnya. Jadi kalau duduk saja terlarang, apalagi sampai menginjak-injak. Ya, bahkan dalam hadis lain, kalau kita ke kompleks kuburan, kita harus lepas sandal. Dan kita harus mengucapkan salam. Bahkan ada hadis lain, tidak boleh sekedar kita jadikan kuburan itu untuk senderan tangan kita. Artinya betul-betul seorang muslim harus dimuliakan hidupnya dan matinya. Subhanallah. Hidupnya dan matinya. Jadi ini 2 hal yang harus kita hindari. Yaitu berlebih-lebihan dan meremehkan. Berlebih-lebihan yaitu berdoa kepada penghuni kubur,
mempersekutukannya, menyamakannya dengan Allah, dan meremehkan, tidak menghormati penghuni kubur itu. Iya. Jadi pertengahan kita. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Itu sifat Ahlus Sunnah, selalu pertengahan. Iya. Jadi ini yang terjadi ketika kuburan-kuburan dibangun, maka banyak orang kemudian terjerumus dalam dosa syirik ini. Mereka datang di kuburan itu untuk meminta dan memohon kepada penghuni kubur. Demikian pula jemaah sekalian, di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa? Inilah yang menjerumuskan mereka mempersekutukan Allah, berdoa kepada penghuni kubur itu. Tapi ini juga sangat disayangkan, ternyata mungkin di masa ini hampir-hampir kita tidak dengarkan lagi orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Mungkin masih ada, tapi jarang kita dengarkan. Tapi itu kebiasaan mereka dahulu. Sampai Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat mereka karena itu. Tapi sekarang jamaah sekalian, mungkin kita hampir nggak dengarkan. Justru yang kita dengarkan, yang kita saksikan, yang melakukan itu adalah kaum muslimin. Subhanallah. Mereka membangun masjid di kuburan, atau mengubur di masjid. Padahal dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah, kecuali WC dan pekuburan. Kenapa jemaah sekalian dilarang beribadah di kuburan? Karena jangan sampai lama-kelamaan penghuni kubur itu yang mereka sembah. Dan subhanallah, itu sudah betul-betul terjadi. Yaitu dengan cara berdoa kepada penghuni kubur. Iya. Karena orang yang datang ke kuburan-kuburan keramat, nggak semuanya tujuan berziarah. Ada yang sekaligus ingin memohon hajatnya. Iya kan? Ini syirik besar. Menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertaubat sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya, tempatnya kekal di neraka, na'udzubillah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, syirik di dalam tabarruk, mencari berkah, atau ngalap berkah yang syirik. Apa contohnya ngalap berkah yang syirik? Yaitu orang yang mengharapkan keberkahan atau mencari keberkahan dari benda-benda atau tempat-tempat yang Allah tidak menetapkan adanya keberkahan. Contohnya, orang yang datang di kuburan juga untuk mencari berkah. Makanya tidak sedikit orang yang datang ke sana pulang membawa batu-batuan dari kuburan. Dia mengira batu itu bisa memberikan berkah. Atau benda-benda tertentu. Dia yakin bisa memberikan berkah kepadanya. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu memiliki berkah. Maka siapa yang memiliki keyakinan sesuatu bisa memberikan berkah kepadanya, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu memberikan berkah, maka dia telah berbuat syirik. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya kaum muslimin yang ketika itu baru masuk Islam pernah memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah,
tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah. Seperti yang dimiliki orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik punya sebuah pohon, mereka gantungkan di situ senjatanya dengan sebuah keyakinan senjatanya itu akan diberkahi sehingga makin sakti. Karena pohon itu bertuah kata mereka. Maka kaum muslimin yang baru saja masuk Islam minta kepada Nabi ada pohon seperti itu juga untuk mereka. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah besar dan beliau bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan. Sesungguhnya apa yang baru kalian ucapkan adalah tradisinya orang-orang musyrik. Qultum walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang baru saja kalian ucapkan, kama qalat Banu Israila li Musa, adalah sama seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Apa jemaah sekalian ucapan Bani Israel kepada Musa? Mereka bilang, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami patung yang disembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Kemudian apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang benar-benar bodoh. Perhatikan di sini jemaah sekalian, Nabi SAW menyamakan orang yang mencari berkah dari sebuah pohon dengan orang yang menyembah berhala. Sama. Itu adalah syirik. Kenapa? Karena yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah. Sehingga ketika kita mohon atau mengharap atau meyakini sesuatu bisa memberikan berkah kepada kita, maka kita telah menyamakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan, tabarruk ini mencari berkah dari selain Allah bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Kalau dia yakin benda itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang berikan, maka itu adalah syirik besar, menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Kalau dia yakin benda itu hanyalah sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Jadi bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Ini contoh yang kedua. Iya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam kesyirikan sebanyak 25 macam. Iya. Sekarang sudah 2, tinggal sedikit lagi. Iya. Tinggal 23. Iya. Tapi saya mohon maaf pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini dan mohon maaf juga karena tadi terlambat. Jam 10 ini ada taklim di Syuhada. Mungkin masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bagaimana bila kita dikubur atau kita sedang kuburan beberapa orang tua atau kita injek sama atau kuburan, karena kuburan itu nggak ada space terlalu rapat gitu. Jadi susah lewat, susah jalan. Jadi akhirnya penginjak atau pinggir-pinggirnya makam itu penginjak sama kita. Gimana itu? Baik, kalau kenyataannya seperti itu, yaitu jika kita masuk ke dalam kompleks kuburan untuk berziarah, harus menginjak kuburan orang lain, maka haram hukumnya. Nggak boleh. Kita berziarah hukumnya sunnah. Nggak boleh gara-gara yang sunnah kita melakukan yang haram. Iya kan? Iya. Kemudian untuk mendoakan orang tua kita nggak harus berziarah. Kita di rumah boleh. Kita berdoa dalam sujud itu lebih afdol. Iya. Dan wanita tidak dianjurkan sering-sering berziarah. Iya. Bahkan ada hadis
Nabi SAW beliau bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Jadi wanita tidak terlalu dianjurkan berziarah kubur. Iya. Jadi untuk mendoakan nggak harus ziarah. Kita doakan dari rumah bisa jadi lebih afdol. Lebih afdol. Iya. Bagi seorang wanita. Karena dalam rumah wanita itu lebih afdol. Iya, daripada berziarah. Iya. Wallahu alam. Ada yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang mau tanyakan pertama yang mengenai membangun di atas. Kalau kita hanya di kuburan itu membuat rumput sebagai batasan seperti itu, apa yang termaksud membangun agar kita terlihat. Kemudian yang kedua, ini mengenai menulis ini Ustaz. Ini menulis maksudnya apa ya Ustaz? Karena kan biasanya di makam memang sudah ada nama. Baik. Ya. Ya. Jemaah sekalian, kuburan itu tidak boleh ditambahkan apapun selain sisa tanah galiannya. Kan otomatis dia akan meninggi kurang lebih 1 jengkal dari tanah. Kenapa? Karena sisa tanah galian sehingga dia meninggi. Iya. Jangan ditambah apapun. Jangan ditambah rumput, jangan ditabur bunga-bunga. Iya. Jangan apapun. Itu nggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula kuburan Nabi. Bisa dilanjutkan, Bu? Bisa. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuburan seluruh sahabat tidak ada batu nisan. Ya. Nanti kalau sempat lihat kuburan Baqi, kira-kira 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Dan pekuburan syuhada, tidak ada satupun kuburan yang menggunakan batu nisan. Yang ditulis di situ namanya, lahirnya, matinya tidak ada. Ya, apalagi nulis jasanya sekalian. Ya, tidak ada. Ya. Jadi, ini yang dimaksud menulis, batu nisan. Persis seperti yang dilakukan oleh banyak orang sekarang. Ya. Hanya saja untuk menandakan sebuah kuburan, Rasulullah SAW pernah meletakkan sebuah batu di kuburan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ya. Dan sebagian ulama memang berpendapat boleh sekedar menulis namanya. Kalau tidak ada cara lain untuk menandakan itu kuburannya. Iya. Sekedar tulis namanya, nggak usah tulis tanggal lahirnya, bintang jasanya, iya. Namanya saja. Kalau memang tidak ada cara lain untuk menandakan itu kuburannya. Kemudian boleh kita bersihkan. Kita bersihkan, kita rawat, boleh. Tapi nggak usah kita tambah-tambahi macam-macam. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai minta doa. Saya pernah dengar bahwa kita boleh minta doa pada ahli ulama atau orang-orang yang sudah memberikan kata. Baik. Minta doa kepada orang soleh atau kepada seorang ulama itu dibolehkan dengan syarat. Dengan syarat pertama, dia benar-benar seorang yang soleh, karena ada juga dipanggil ustadz, dipanggil kiai, padahal dukun. Iya, ini hati-hati, hati-hati. Ini yang pertama. Syaratnya dia benar-benar orang yang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, kita menyampaikan langsung kepadanya. Langsung dalam artian, langsung berbicara atau melalui sebuah media. Bukan kita habis sholat, dia entah di mana lalu kita berdoa kepadanya, bukan. Iya. Jadi ini 3 syaratnya. Ini bahkan termasuk amalan yang dilakukan para sahabat. Para sahabat, ketika Nabi SAW masih hidup, maka mereka datang kepada beliau minta didoakan. Iya kan? Sering kan? Tapi ketika Nabi wafat, tidak ada lagi sahabat
yang minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dari rumah mereka, tidak pula di kuburan Nabi. Iya, tidak pernah sekalipun. Pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para sahabat mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup. Kemudian mereka minta didoakan oleh Al-Abbas. Jadi minta kepada orang yang sudah mati itu adalah kesyirikan. Iya. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.